فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman 56, yang punya kitab bisa disimak itu halaman 56 bagian tengah bawah itu. Qala al-mu'allifu atsabahullah, antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah zat yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Dan jangan pernah berpikir dulu sebelum Allah apa, ya itu enggak boleh. Itu pikiran-pikiran yang muncul dari bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Sebelum Allah dulu apa ya? Perhatikan. Sebelum Allah Ta'ala dulu apa ya? Nah itu enggak boleh kita membayangkan, mikirkan seperti itu. Cukup kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Bisa pahami ya? Mikirkan perkara yang enggak dipikir oleh para salaf, itu justru apa? Membikin kepalanya pening dan pusing. Sahih. Paham ya? Cukup kita yakini, selesai. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Engkau adalah zat yang paling terakhir, tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Enggak usah bayangkan lagi masa sih. Itu biasanya muncul di bisikan syaitan yang terkutuk. Biasanya orang-orang yang ragu ini orang-orang ahlu kalam. Tahu ahlu kalam ya? Ahlu filsafat. Yang kadang-kala mereka membayangkan, memikirkan sesuatu yang tidak perlu dia bayangkan. Paham? Kita lihat, wa antadz dzahir falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah zat yang paling tinggi, paling di atas, tidak ada sesuatu apapun yang di atas engkau ya Allah. Paham? Wa antal batin, dan engkau adalah zat yang paling dekat dengan hambanya. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada engkau ya Allah. Paham ya? Nah, ini termasuk maknanya Nabi yang itu. Karena kalau diartikan engkau zat yang paling tersembunyi, ya, barakallahu fiik, itu kayaknya kurang cocok juga. Paham ya? Hadil asma' al-arba'ah. Ini 4 nama. Isman li azaliyatihi wa abadiyatihi. 2 nama yang menunjukkan apa, barakallahu fiik, senantiasa Allah Ta'ala sejak dahulu ada dan kekal abadi selama-lamanya. Azaliyah sejak dahulu ada, abadiyah itu apa? Sampai nanti akhir ada selama-lamanya. Enggak ada apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa huma al-awwal wal akhir. Yang mana keduanya adalah al-awwal wal akhir. Al-awwal itu zat yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wal akhir, zat yang paling terakhir, tidak ada sesuatu apapun setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa ismani li'uluhi wa qurbih, ya kan? Dan 2 nama untuk tingginya Allah Ta'ala dan dekatnya Allah Ta'ala kepada hambanya. Kemarin kita lewati hadisnya. Kedekatannya itu bagaikan apa kemarin? Lebih dekat bagaikan daripada apa? Daripada tali kekang hewan tunggangannya. Orang misalkan naik kuda atau naik keledai, itu biasanya ada tali kekangnya itu kan. Nah, itu dekat enggak dengan orangnya? Dekat Allah Ta'ala lebih dekat dari itu. Mafhum? Nah, hanya saja dekatnya Allah Ta'ala bukan berarti nempel. Bukan berarti bersatu. Seperti kelompok apa yang mengatakan seperti itu? Allah Ta'ala nempel bersatu dengan makhluknya. Kelompok apa kemarin? Kelompok apa? Ittihadiyah al-hululiyah. Paham ya? Keyakinan orang sufiyah atau semisal mereka. Nah, Allahul musta'an. Wa huma adz-dzahirul batin wa huma mahallus syahid min hadis. Dan ini inti daripada hadis ini. Li'anna fihi ma isbatu 'uluwillah wa qurbih. Berarti adz-dzahir tinggi, al-batin kedekatan. Ya kan? Nah, di dalamnya terkandung apa? Penetapan sifat tinggi Allah Ta'ala dan dekatnya Allah Ta'ala dengan hambanya. Wa annahuma la yatanafiyan. Bahwasanya kedua-duanya tidak apa? Tidak berseberangan, tidak bertentangan. Gimana sih? Allah tinggi tapi kok dekat dengan hambanya, bagaimana? Sudah kami sebutkan kaedahnya. Ulun fi dzatih, tinggi sifat zatnya, qaribun min ibadih, dekat dengan hambanya, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Enggak usah dibayangkan sudah. Paham ya? Nah, cukup kita yakini.
Dan keadaan hamba dengan Allah Ta'ala paling dekat kapan itu? Ketika hamba apa? Sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ya semuanya dengan kadarnya ya. Kalau ingin panjang lebar doanya ya ketika dia salat sunnah sendirian. Paham ya? Kalau dia berjamaah dengan imam ya ikut imamnya. Nafhum. Tapi ketika sujud kadang-kala panjang itu karena diperpanjang doanya. Fa'aktsirud du'a. Maka perpanjanglah doanya, perbanyak doanya. Karena keadaan paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala ketika hamba itu apa? Sujud. Padahal Allah di atas kan. Nah, jangan pernah berpikiran yang apa? Pikiran-pikiran yang di luar apa? Di luar kapasitas pikiran kita. Itu enggak boleh. Nah, kita lihat di kata beliau barakallahu fikum. Wala yatanaqadun, dan juga tidak ada tanaqud kontradiksi. Wa huwa qaribun fi uluwih, aliyun fi dunuwih, masyaallah. Yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang dekat dalam keadaan tingginya Allah Ta'ala dan tinggi dalam keadaan dekat dengan hambanya. Lihat, tinggi tapi dekat dengan hambanya, dekat tapi tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, inilah termasuk apa? Naam, sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala. Iqdi anni dain, artinya apa barakallahu fiik? Lunasilah hutang dariku. Maksudnya bagaimana? Dimudahkan melunasi hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak-hak makhluknya. Addi anni huquqallah wa huquqal khalqi. Tunaikanlah, mudahkanlah, lunasilah hak-hak dariku, hak Allah dan hak-hak makhluk. Kalau kita punya hutang, berdoa kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan membayar hutangnya. Apa di antara doa yang disebutkan para ulama dalam hadis yang sahih itu? Paham ya? Allahumma apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amma siwak. Termasuk doa yang bagus yang dengan doa tersebut semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk dia membayar hutang. Bukan berarti langsung tiba-tiba datang dari langit, itu enggak juga ya. Maksudnya dimudahkan untuk dia menghasilkan sesuatu yang bisa untuk bayar hutang itu loh. Paham ya, seperti itu. Mafhum. Wa fi hadza tabarru' minal haul wal quwwah. Di dalam hadis ini ada at-tabarru', yaitu berlepas diri dari daya dan kekuatan. Maksudnya dia enggak mampu apa-apa. Minta kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan. Wa aghrini minal faqr, dan berilah aku kecukupan dari kefakiran. Al-faqr al-hajah, keperluan. Wal faqir huwa man la yajid syai'an aw yajidu ba'dal kifayah. Al-faqir, orang fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu atau dia mendapatkan sebagian sesuatu yang mencukupinya. Enggak semuanya, enggak lebih dari itu. Paham ya? Dia hanya mendapat sesuatu yang mencukupi hari tersebut. Besok lagi nyari. Paham ya? Walaupun para ulama sedang pendapat mengenai hal ini. Apakah sama dengan miskin? Kemarin kita lewati. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Lafaz miskin dan fakir itu kalau digabungkan, miskin memiliki makna tersendiri, fakir memiliki makna tersendiri. Tapi kalau dipisahkan, fakir itu ya miskin, miskin ya fakir. Bisa dipahami? Di sini kan fakir sendirian disebutkan. Berarti miskin masuk ke dalamnya. Paham ya? Cuman keadaan miskin ini lebih di atasnya fakir. Kalau fakir ini di bawahnya. Itu kalau dalam urut-urutan seperti itu. Mafhum? Dua-duanya sama-sama orang yang memerlukan bantuan. Kita lihat. Wa fil hadis aidan masyru'iyatu tawassul ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi fi qada'il hajah wa ijabatid du'a. Sahih, perhatikan ini. Di dalam hadis ini juga ada pendalilan disyariatkannya tawassul. Menjadikan perantara. Tawassul kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya kita sebut, ya Allah, ya Razzaq urzuqni, contohnya. Bertawassul dengan nama Ar-Razzaq. Ya Ghaffar ighfirli. Bertawassul dengan nama apa? Al-Ghaffar. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh tawassul dengan apa? Nah, barakallahu fi kedudukan orang saleh. Kedudukan orang-orang yang mungkin dianggap dia orang saleh. Yang disayangkan kadang-kala orang-orang sufi itu, antum mendengar kadang-kala ya, di kitab-kitab mereka itu, orangnya itu sudah dikenal dengan apa? Ubadul kubur, penyembah kuburan. Musyrik, zindik, disebut-sebut oleh mereka. Seperti siapa? Al-Hallaj, Ibnu Arabi, ya kan? Nah, kemudian kadang-kala mereka berlebihan menyanjung Syekh Abdul Qadir Jailani. Paham ya? Nah, kalau antum lihat kitab-kitab mereka itu, pernah suatu ketika baca sekilas aja, itu tawasulnya luar biasa, tawasulnya. Tawasul syirik tapi. Paham ya? Bijahi fulan bin alan bin fulan bin alan, namanya panjang itu. Kemudian apa? Minta agar ditunaikan kebutuhannya Al-Fatihah. Itu enggak lupa di lafaz itu.
Paham ya? Itu hati-hati. Jadi kalau tawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala sifatnya itu boleh. Tapi kalau dengan kedudukan orang saleh enggak boleh. Amalan saleh boleh enggak amalan saleh? Boleh. Contohnya 3 orang yang terperangkap dalam gua. Mereka masing-masing menyebutkan amalan salehnya kan, agar dibukakan pintu guanya kan, agar terbuka. Itu boleh. Mafhum? Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a as-sahaba aswatahum bidzikr, dan ucapan beliau ketika para sahabat waktu itu mengangkat suaranya dengan zikir, karena dilarang Rasulullah enggak boleh angkat suaranya. Kenapa? Karena Allah Taala zat yang tidak tuli, yang mendengar. Kalian itu pelankan suaranya. Wa dzalika fi ghazwat Khaybar, waktu itu pada perang Khaybar. Kama ja'a fi ba'd turuqil hadis, sebagian datang dalam sebagian jalan-jalan hadis yang ada. Wa anna dzikra alladzi rafa'u bihi aswatahum huwa takbir Allahu akbar. La ilaha illallah. Dan bahwasanya zikir yang waktu itu mereka keraskan suara mereka, yaitu apa? Takbir, ucapan Allahu akbar, la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah mengatakan wa qalu arbi'u ay irfiqu, lembutkanlah, pelankanlah suara kalian. Kenapa? Fa innakum, dikarenakan kalian ta'lilul amr birrifq. Di sini sebagai alasan kenapa diperintahkan pelan. Kenapa diperintahkan suaranya lembut saja? Naam, kita lihat alasannya. La tad'una asamman wala ghaiba. Dikarenakan kamu itu tidak berdoa kepada orang yang tidak berdoa kepada zat yang tuli dan juga zat yang tidak ada. Allah Taala itu zat yang tidak tuli dan ada gitu loh. Kalian enggak perlu ngangkat suaranya, itu maknanya. La yasma'u du'aakum wa la yarakum. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar doa kalian dan juga tidak melihat kalian. Paham ya? Fanafal afah ma'al mani'ah minas sama' wal afatal mani'ah minan nadar. Maka di sini tiadakan penyakit yang menghalang-halangi dari mendengar dan penyakit yang menghalang-halangi dari melihat. Paham ya? Wa asbata biddahuma, dan menetapkan lawan dari keduanya. Faqal inna ma tad'una sami'an basira. Akan tapi kalian itu berdoa kepada zat yang sami' apa sami'? Mendengar, basira melihat. Qariban, dekat. Perhatikan ini, mendengar, melihat, dekat. Fala da'iya li raf'is shaut, maka enggak perlu mengangkat suara. Enggak perlu mengangkat suara. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqir rahilatih, sahih. Sesungguhnya zat yang kalian seru, zat yang kalian panggil, zat yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat dibandingkan salah seorang di antara kalian dari apa? Leher kendaraannya. Paham ya? Kalau dalam riwayat yang lain, barakallahu fiik, kemarin lafaznya agak beda sedikit ya. Tapi maknanya itu masih leher itu masih tali kekangnya itu. Paham ya? Mafhum? Ya sebenarnya enggak jauh beda, maknanya enggak jauh beda. Fa huwa qaribun mimman da'ahu wa dzakarah. Maka Allah Ta'ala zat yang dekat dari orang yang apa? Berdoa kepadanya dan mengingatnya senantiasa berzikir kepadanya. Fala hajah li raf'il aswat, maka enggak perlu angkat suara. Wa huwa qaribun yasma'uha, dikarenakan Allah Ta'ala dekat dan mendengarnya. Idza khufidat kama yasma'uha idza rufi'at, ya kan? Wa huwa qaribun yasma'uha idza khufidat kama yasma'uha idza rufi'at. Maka Allah Taala itu dekat mendengar suara-suara tadi apabila dipelankan, sebagaimana Allah Taala mendengar apabila dikeraskan. Yang terakhir, wasyahid min hadis. Inti dari hadis ini, diperhatikan dari intinya, anna fihi isbata qurbillahi subhanahu wa ta'ala min da'ihi yasma'ul aswat al-khafiyyah kama yasma'ul aswat al-jariyah. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada pendalilan menetapkan dekatnya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyeru berdoa kepadanya. Mendengar suara-suara yang pelan sebagaimana mendengar suara-suara yang keras. Jadi antum walaupun pelan-pelan suaranya, ya Allah ya Rabb, pelan-pelan, dengar Allah Ta'ala? Dengar. Dalilnya mana dalam Al-Qur'an Karim? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di situ syahidnya mana? Allah dekat. Jika hamba-hambaku bertanya tentang diriku, Allah Ta'ala, katakanlah diriku dekat, mengabulkan doa orang yang berdoa. Kita lihat. Fa'afarat hadil hadis jami'an isbata ma'iyatillahi li khalqihi wa qurbihi minhum wa sama'ihi li aswatihim wa ru'yatihi li harakatihim. Masyaallah, lihat ini. Maka hadis-hadis ini memberikan faedah, semuanya dengan faedah penetapan sifat ma'iyah Allah Ta'ala, bersamanya Allah Ta'ala dengan makhluknya. Bersama apanya, Bang? Allah Ta'ala bersama kita itu apanya? Zatnya. Nempel berarti. Jangan salah, Bang.
Kalau zatnya berarti keliru. Allah Ta'ala bersama makhluknya, bersama hambanya, apanya yang bersama kita? Zatnya atau ilmu dan pengawasannya? Ilmu dan pengawasannya, bukan zatnya. Kalau zatnya nanti ittihadiyah nanti, huluniyah, sufiyah nanti. Haddatsani Rabbi an nafsi. Ya kan, ujung-ujungnya ma fil jubah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Seperti ucapan siapa itu? Ibnu Arabi. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Dan dekatnya Allah Ta'ala pada hambanya, dan mendengarkan suara-suara mereka, dan melihat gerakan gerak-gerik mereka. Wa dzalika la yunafi 'uluwahu wastiwa'ahu 'ala 'arsy. Yang demikian itu tidak apa? Tidak meniadakan tingginya Allah Ta'ala dan istiwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Wa qad taqaddama al-kalamu 'ala al-ma'iyyah, dan sungguh telah kita lewati pembicaraan seputar ma'iyyah wa anwa'iha, dan juga macam-macam ma'iyyah. Ma'iyyah kemarin ada berapa? Rafi'. Yang kita lewati ada berapa ma'iyyah kemarin? 2, apa itu? Ma'iyyah khasah, ma'iyyah 'amah. Ma'iyyah 'amah Allah bersama makhluknya dan hamba semuanya, pengawasannya dan juga apa? Ilmunya. Kalau ma'iyyah khasah hanya bersama siapa? Orang yang beriman, bertakwa, ya kan? Nah, seperti itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nah, Allah hanya bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Wa anwa'iha wa syawahidha min al-Qur'an al-Karim at tafsir tilka syawahid wallahu alam. Dan kita lewati pembahasan pertamanya bersama macam-macamnya dan juga pendukung-pendukungnya dari Al-Qur'an Sunnah dan juga penafsiran syawahid tersebut wallahu alam. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.